Ada, Bapak sebagai guru BK. Ya, itu ya, masih banyak guru lagi, BK. tapi kalau mau kita mau saya share semuanya, mau saya baca semuanya, kayaknya waktu kita tidak mencukupi. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, beliau pernah mendapatkan training ya Pak ya, training di Jepang di kota Osaka ya Pak ya, selama dua bulan ya Pak ya. Ya, itu saja CV yang profil beliau yang saya sampaikan dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang berkenaan dengan pembuatan konten merupakan edukasi yang sangat menarik ya, dibutuhkan yang merupakan sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Cahyadi Setiawan, CT, setahu saya CT ini merupakan label sertifikasi ya Pak ya, label sertifikasi kalau kelayakan untuk menyampaikan materi. Betulkah Bapak? Betul, Nah, betul. ya. Nah, jadi sangat luar biasa. Jadi kepada Bapak dan Ibu, guru hebat, kami mohon untuk aktif dan Dirempeng yuk, kita rempeng angin sama-sama dah yuk. mendengarkan. Ya Ya. Allah, Sertifikasi Suara. pada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap hari ini Zoom materinya membuat Bapak Ibu tidak puas agar saya bisa ditugaskan workshop langsung ketemu Bapak Ibu sekalian ya. Izin Bu Titin, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Saya buka eh, PowerPoint-nya, izin Ibu. Mohon Bapak Ibu, suaranya di-mute aja dulu, jadi kita lebih fokus kepada pemateri siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, suaranya di-mute dulu, biar kita bisa lebih fokus pada materi. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin apakah sudah terlihat jelas? iya terlihat Pak. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin salam kenal Ibu Jelas Titin, Pak. Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berkenalan hari ini walaupun tatap muka di online Zoom. Harapan saya banyak tidak puasnya agar saya bisa ditugaskan bersilaturahmi ke sana ya, izin. Alhamdulillah untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan slide saya itu ada AI, Content Generator Edukasi. Saya adalah pemateri AI juga untuk ASEAN yang di 11 negara dan ditugaskan di Indonesia, di Jabotabeknya lah ya. Kemarin sudah roadshow juga. Jadi untuk membantu modul hari ini, informasi dari tim Pandi, kita 30 menit materi, lalu nanti selanjutnya bisa tanya jawab ataupun workshop kita praktek Bapak Ibu sekalian punya handphone masing-masing kita langsung praktek gitu ya. Jadi AI Content Generator Edukasi ini saya buat sendiri khusus untuk nanti Bapak Ibu sekalian menggunakannya ya. Ada versi trialnya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung kena, oh kontennya seperti apa. Tapi saya salam kenal dulu, saya slide dulu. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal inilah ya, ini gambar AI, gambar AI. Ada respon? Terdengar? Terlihat fotonya Bapak Ibu sekalian? Iya terlihat Pak. Terlihat Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Terlihat Kemudian benar di dekat. Bapak Ibu sekalian bisa nanti bersilaturahmi juga dengan saya di Instagram saya, Kang Cahyadi Setiawan. Di TikToknya juga Info Viral Today dan di YouTube-nya Info Viral Today Podcast. Ya, ini adalah salah satu cara kita mengedukasi baik itu konsumen, peserta, pelajar ataupun audiens kita dari sosial media yang kita punya. Dan alhamdulillah untuk di TikToknya saya sudah tersertifikasi host live juga, ujian di kantor pusat untuk bisa mendapatkan sertifikasi live host. Dan itu ada beberapa sekolah-sekolah yang juga akhirnya kita dampingi untuk belajar live, terutama untuk program-program PPDB daripada sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke topik saja. Jadi dalam mengedukasi
konten yang tepat, saya buatkan cetak birunya. Cetak biru daripada mesin kreator. Saat ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam membuat sebuah konten dan lain-lain, sepertinya sudah dibantu dengan tools AI. Dan saya salah satu pemateri AI yang sudah TOT, sudah training of trainer juga. Ini cetak biru konten edukasi yang mengubah pengetahuan teoritis ya menjadi aset digital yang memikat, berulang, dan berdampak. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya pengetahuan dasar kita mengenai sebuah konten kadang-kadang juga membosankan, fokus pada fitur, mungkin desainnya penuh sesak atau bahkan hanya untuk mentransfer fakta saja. Nah, idealnya untuk edukasi modern saat ini kita perlu dengan memikat fokus pada manfaat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, target terakhirnya adalah fokus pada manfaat, desainnya minimalis, kemudian menyajikan wawasan yang mudah dipahami dan bermakna. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti selesai Zoom-nya akan saya kasih oleh-oleh merchandise tools-nya yang akan bisa dipakai di handphone masing-masing. Seru ya? Oke, lanjut. Kemudian ekosistem flywheel konten edukasinya ada 3 tahapan Bapak Ibu sekalian. Untuk membentuk sebuah personal branding, itu ada strategi, menentukan audiensnya, konsep dasar agar tepat sasaran, lalu kita produksi. Di produksi itu kita bisa merakit ide, hook, mungkin pernah dengar yang namanya hook, storytelling, dan visual modern. Yang ketiganya amplifikasi, distribusi multiplatform, dan evaluasi berkelanjutan. Hal yang seperti ini sudah bisa kita rangkum dalam sebuah tools ya, sebuah tools yang tinggal disiapkan saja topiknya, kita bentuk arahnya, sehingga setelah di-generate akan menghasilkan sebuah konten. Mau berapa hari? Sehari, 3 hari, dan lain-lain. Sehingga sudah tercipta skripnya, voice over-nya, kemudian juga yang ingin disampaikan. Ya, jadi artinya memudahkan kita. Tadi izin mewakili Bu Kepala Dinas, salam Ibu Kadis, bahwa tugas kita juga akhirnya perlu juga menjadi seorang konten kreator dalam menyampaikan hal-hal yang baik ya. Oke, selanjutnya ada kanvas target audiensnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat sebuah konten yang berbicara kepada semua orang itu tidak didengar oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu sekalian harus petakan dulu audiensnya ya. Audiensnya seperti demografi, siapa mereka? Seperti kalau kita bicara 5W1 hanya how-nya, who-nya ya, siapa mereka? Tentukan rentang usianya dan latar belakang untuk menyesuaikan nada bahasa. Kemudian kebutuhan dan masalah. Apa yang mereka cari? Identifikasi celah, pengetahuan atau keterampilan yang bisa kita isi ya. Selanjutnya platform utamanya. Di mana mereka bisa berkumpul, pastikan konten hadir di ekosistem yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari awal saya perkenalkan saya ada di Instagram, saya ada di TikTok misalnya, ataupun di Facebook, ataupun di YouTube, mungkin itu adalah salah satu platform utama yang saat ini target audiens kita berada di sana. Lalu bagaimana dengan jalur perakitan idenya? Ada brainstorming dan prompt AI. Ini saya pakai hal seperti ini karena mungkin untuk memudahkan pekerjaan kita mengakselerasi ide ya. Gunakan teknik brainstorming dan kolaborasi dengan AI untuk memproduksi bahan baku ide dalam skala besar. Maksud skala besar ini adalah seperti waktu saya mengisi materi di Jogja dan lain-lain, tujuan mereka adalah memanggil saya atau memanggil saya tujuannya adalah untuk gimana caranya pimpinan-pimpinan dari tim area itu tidak bingung.
kira-kira saya udah kehabisan ide, saya udah kehabisan konten, kira-kira besok konten apa lagi. Makanya dengan adanya teknik brainstorming ini dan tools yang saya siapkan, Bapak Ibu sekalian, itu mudah-mudahan membantu edukasi konten kita jadi lebih terperinci. Apalagi kalau kita bisa pilih kategorinya. Apakah kategori yang bersifat UMKM, edukasi konten pendidikan, atau edukasi lainnya yang berhubungan sama kebijakan-kebijakan dan lain-lain, atau makan mungkin PPDB misalnya. Kemudian kita saring penyaringan edukasi, ide-ide dasarnya kita saring mana yang menurut Bapak Ibu sekalian ingin dijadwalkan hari pertama, hari kedua, 3 sampai misalnya 1 bulan penuh. Jadwalkan eksekusinya ya melalui konten kalender untuk memastikan konsistensi daripada publikasinya ya. Tanpa burnout, artinya jangan sampai sudah matang tiba-tiba tidak ditampilkan gitu. Dan yang paling penting dari sebuah konten adalah konsistensinya. Bapak Ibu sekalian, pastikan kalau bisa setiap hari, kalau bisa setiap ada jam-jamnya konten itu viewernya tinggi, viewernya memang FYP. Nah, biasanya di waktu-waktu orang baru bangun tidur, siang menuju istirahat, atau siap-siap mau pulang kerja, atau sampai rumah jam 7:30 malam misalnya, sedang rebahan santai, biasanya pakai handphonenya. Kalau target daripada Bapak Ibu sekalian menggunakan sarana edukasi di handphone misalnya. Tapi sarana handphone saat ini adalah sesuatu yang sangat penting karena secara pribadi mungkin sudah banyak orang yang mulai tidak banyak nonton untuk TV. Di genggamannya paling dekat adalah handphone. Baik, selanjutnya. Kemudian ini adalah kurva retensi perhatiannya. Audiens itu biasanya akan meninggalkan konten edukasi dalam 3 detik pertama. Jadi memang pastikan kalau Bapak Ibu sekalian membuat sebuah konten, di 3 detik pertama itulah sesuatu yang punya retensi. Apakah viewer atau yang nonton itu akan lanjut atau scroll up ya. Kemudian gunakan juga struktur yang jelas, menahan penurunan grafik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sering melihat konten-konten yang before after, membuat sesuatu dari awal hingga selesai, itu adalah konten yang bikin orang penasaran. Ya, jadi konten-konten seperti itu ternyata punya retensi yang bagus. Ya, banyak orang yang ingin melihat sampai selesai karena rasa penasarannya itu tinggi banget. Kemudian kita bentuk dalam sebuah konten itu ada anatominya. Yang pertama, pemicu atau hook-nya. Di dalam tools yang saya buatkan, itu sudah dibantu dengan tambahan hook yang nanti bisa ditambahkan di dalam tampilan layar misalnya. Atau di tampilan deskripsi Bapak Ibu sekalian sering buat misalnya. Apakah itu di Instagram, apakah itu di TikTok misalnya, atau di YouTube Short misalnya. Sehingga tujuannya adalah merebut perhatian instan, ya, janjikan nilai, atau ajukan pertanyaan yang mengusik rasa penasaran. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin adalah rekan-rekan saya juga yang sudah mulai sangat terbiasa dengan AI. Jadi itu bisa menjadi sebuah alat bantu, ya, tools alat bantu untuk bisa memudahkan proses pembuatan kontennya. Apalagi ada oleh-oleh dari saya, sebuah merchandise yang di akhir Zoom atau setelah selesai materi ini, kita akan langsung praktek bareng, terutama mengenal daripada eksistensi pribadi kita juga. Apakah kita termasuk orang yang dominan, influencer, stable, atau compliments? Jadi kita harus tahu dulu karakter pribadi kita sendiri. Selanjutnya, di dalam tengah-tengahnya konten itu ada yang namanya storytelling atau inti edukasi. Jadi harus sajikan informasi yang terstruktur naratif, yang jelas, agar audiens tidak bosan. Dan selanjutnya terakhirnya adalah penutupnya, misalnya call to action-nya mau seperti apa. Berikan kesimpulan atau ngajak audiens untuk reaktif misalnya. Misalnya contohnya adalah, apakah Bapak Ibu sekalian pernah mengalami hal seperti ini? Nah, tanda tanya itu membuat
sepertinya ada orang atau audiens yang sepertinya pengen komen gitu. Nah, itu dipancing-pancing agar terjadi yang namanya reaktif audiens. Semakin banyak, maka algoritmanya semakin bagus, ada banyak komen sehingga akhirnya menjadi viral atau konten yang sangat diperhatikan oleh audiens-audiens. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, aturan minimalisnya adalah kurangi kebisingan, tingkatkan sinyal. Artinya banyak juga kan mungkin Bapak Ibu sekalian saat membuat sebuah konten, ternyata mungkin yang paling tingginya atau paling menguasai suara audiens, suara volumenya tinggi banget gitu ya. Suara musiknya besar sekali. Sehingga akhirnya audiens tidak fokus terhadap yang disampaikan dalam sebuah konten. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya desainnya minimalis aja. Saya sendiri kalau buat sebuah konten apa adanya malah. Ya, ada juga orang yang harus seribet itu untuk bikin di CapCut dan lain-lain. Tetapi karena sosial media itu adalah tempat hiburan, tempat santai dan lain-lain, kadang-kadang yang remeh-temeh malah viral. Jadi sudahlah, kita buat saja desain-desain yang minimalis misalnya. Daripada banyak keren-keren tapi hasilnya kok orang pengennya yang hiburan, yang terlalu fokus konsentrasi malah lebih diabaikan misalnya. Kemudian warnanya konsisten, jadi bangun identitas visual yang langsung dikenali. Misalnya Bapak Ibu sekalian dalam sebuah flyer konten itu warnanya cenderung hijau terus misalnya, ya usahakan terus itu menjadi warna-warna yang dominan. Kemudian visualnya realistis, jadi gunakan elemen pendukung yang memperjelas makna, jadi bukan sekedar dekorasi. Hal yang bersifat realistis terkadang menjadi sebuah nilai yang menurut orang itu jadi rasa penasaran. Beberapa waktu lalu, bahkan mungkin sedang viral saat ini juga, konten-konten yang bersifat clay atau animasi ya, animasi clay, animasi kitten yang ada rajutan, tapi berbentuk animasi orang, 3 dimensi, dan lain-lain, itu lebih menyentuh perhatian daripada audiens. Apakah itu bisa dipakai dalam konten-konten kita? Bisa dicoba. Karena hal yang seperti ini adalah menarik minat audiens kita, itu salah satu cara pentingnya adalah melakukan riset dan cobaan. Percobaan-percobaan mana yang akhirnya membuat konten kita lebih sering diminati, atau misalnya banyak orang tertarik. Kalau tujuannya untuk closing, berarti CTA-nya, call to action-nya benar-benar ada orang yang hubungi kita. Ya, misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah matriks distribusi multiplatform. Izin sembari saya menjelaskan, berarti Bapak Ibu sekalian ada juga yang sudah punya akun yang di sini ya. Boleh dijawab ya misalnya atau baik di chat. Sudah punya TikTok Bapak Ibu sekalian, akun TikTok, akun YouTube, akun Instagram, akun Facebook misalnya. Senang sekali, alhamdulillah sudah ada 440, cenderung bertambah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita lihat metrik TikTok, sepertinya dalam 24 jam, ya, TikTok itu menjadi salah satu perhatian daripada target pasar kita misalnya. Kalau target pasarnya adalah memang anak-anak muda yang perlu mendapatkan informasi penting dari kita. Kalau TikTok bagaimana? Baiknya formatnya pendek, ya, vertikal, pendek. Niatnya untuk hiburan, atau kalau bahasa brainstormingnya kita adalah sebenarnya soft selling, soft informasi, tapi karena itu terus-menerus akhirnya menjadi perhatian daripada audiens kita. Fokusnya pada hook agresif, misalnya kalau misalnya untuk PPDB, yakin sekolah di sini daftar segera, nanti kehabisan loh misalnya. Jadi buat semacam FOMO, ketakutan untuk wah kalau nggak daftar segera saya bisa telat misalnya. Kemudian bagaimana dengan YouTube? YouTube itu formatnya horizontal panjang, ada juga yang memang vertikal pendek, yaitu short. Bisa Bapak Ibu sekalian gunakan dua-duanya untuk melihat riset mana yang lebih didominankan untuk ditonton oleh audiens gitu ya. Tujuannya adalah niatnya pencarian berbasis niat. Biasanya kalau orang yang nonton di YouTube karena itu panjang-panjang,
maka Bapak Ibu sekalian harus menawarkan benefit, sesuatu solusi dari masalah, ya. Menjelaskan, dan akhirnya ada ujung solusinya. Audiens itu akan lebih sabar mendengarkan itu hingga sampai terakhir, ya, walaupun formatnya panjang. Strateginya edukasi mendalam. Nah, biasanya di YouTube, karena beberapa waktu lalu saya juga diundang untuk podcast, maka bisa jadi YouTube podcast menjadi salah satu cara dengan durasi yang panjang, orang-orang penasarannya jadi lebih tinggi untuk lebih peduli, untuk lebih penasaran, ya, karena formatnya panjang. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian ada Instagram. Formatnya bisa pakai Reels atau Carousel, atau bisa yang pakai Feed, Stories, dan lain-lain. Niatnya itu inspirasi, ya. Jadi untuk melihat apakah konten yang kita buat menjadi inspirasi orang-orang yang sedang mencari solusi dari masalahnya. Apakah itu mencari sekolah yang dekat rumah, atau mungkin ada jurusan yang berbeda yang diminati karena ini berbeda Update. misalnya. Kemudian strateginya visual estetis. Konten yang sangat bisa dibagikan, shareable. Jadi kontennya bisa ada shareable-nya, bisa di-share. Kontennya juga tampilannya bagus, ya, enak dilihat mata, kemudian juga membuat orang penasarannya tinggi. Kemudian bagaimana dengan Facebook? Gabungan, ada teks, ada video, atau grup. Niatnya interaksi sosial, lebih ke arah blasting misalnya. Blasting itu informasi. Misal kalau kita ada sebuah berita info untuk agar wilayah Sumatera Selatan atau bahkan sampai sekitarnya, bahkan sampai Pulau Jawa, ya blast aja, interaksi sosial, dan gabung di berbagai macam grup, yang grupnya itu ada pesertanya bisa sampai ribuan, mungkin puluhan ribu, ya. Strateginya adalah memicu diskusi, ya, dan berbagi wawasan personal. Artinya Bapak Ibu sekalian menyiapkan konten-konten edukasi yang ternyata itu juga menarik minat diskusi bara komunitas misalnya. Nah, harapan saya Bapak Ibu sekalian sudah punya akun TikTok, akun Instagram, akun YouTube, akun Facebook, yang manakala ini menjadi perhatian, sama seperti rekan saya, seorang guru di sekolah di Kota Depok, sampai curhat dan minta tolong telepon karena akun TikToknya misalnya kebanet gitu, ya, pada saat sesi live untuk menjaring siswa baru misalnya. Dan itu sangat dibutuhkan karena itu menjadi bagian target, ya, strategi target konten yang akhirnya harus belajar juga, ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dari rules sosial media misalnya. Oke, selanjutnya konten edukasi bukanlah proyek linier. Jadi artinya bukan proyek yang sekali buat selesai, tetapi adalah sebuah konten mesin yang melatih diri kita sendiri, sehingga akhirnya pada saat konten itu dibuat, kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa terus menyempurnakan brainstormingnya, ya. Jadi misalnya kalau audiens merasa penasaran di sisi yang mana, ya sudah buat konten yang berhubungan seperti itu. Misalnya mengenai PPDB, ya, penerimaan murid baru misalnya. Ada pertanyaan daripada audiens, maka buatlah konten yang berhubungan dengan pertanyaannya itu. Sehingga hasil akhir pembelajarannya itu membuat informasi yang powerful dan semakin banyak menawarkan benefit daripada yang ditawarkan. Misalnya ditawarkan agar calon siswa mendaftar di sekolahan, misalnya di sekolahan kita, maka itu menjadi bagian yang tidak terbantahkan karena informasinya lengkap, ada kelebihannya seperti ini, lalu dijelaskan secara sederhana, secara taktis, dan audiensnya paham. CTA-nya, call to action-nya adalah segera hubungi admin kami misalnya. Sehingga itu menjadi salah satu solusi terbaik. Evaluasi performanya adalah Bapak Ibu sekalian bisa melihat analisis metriknya, ya, dari kalau di sosial media misalnya Instagram, TikTok, dan lain-lain, itu ada analisa konten, ya. Itu yang dilihat
atau ditonton kira-kira banyak wanitanya, prianya, demografinya di mana, di umur berapa, sehingga akhirnya kita harus buat strategi juga. Ternyata, wah, kok nggak kena ya target audiensnya? Berarti yang harus dibuat adalah apakah gaya bahasanya, atau mungkin konten videonya atau audionya yang perlu disamakan dengan target audiensnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu rangkuman strategi membuat konten edukasi yang menarik dan bermakna. Jadi, pertama kita harus juga siapkan tujuannya, materinya, definisi konten apa ya. Ini dalam satu rangkuman ini sudah saya siapkan insya Allah toolsnya. Mudah-mudahan beri manfaat buat Bapak Ibu sekalian ya. Apakah dari menentukan tujuan dan targetnya, ide dan perencanaan, kemudian juga ada isi narasi untuk konten itu sendiri, terutama dengan ada desain dan visual konten, lalu kita generate, setelah di-generate akan menghasilkan sebuah konten yang powerful. Targetnya izin Bapak Ibu sekalian berarti sudah menyiapkan aplikasi, ada ChatGPT dan Gemini di handphone ya Bapak Ibu sekalian? Atau di laptop? Ada ya? Ada. Baik, ada ya. Artinya karena ini sudah sesuatu yang umum dan memudahkan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya. Ini adalah tanya jawab dan praktik aplikasi Gen AI ya. Contohnya penggunaan dalam edukasi, pembuatan media pembelajaran, pelatihan bagi guru untuk membuat media pembelajaran berbasis AI. Nah, Bapak Ibu sekalian berarti nanti akan belajar membuat apakah itu foto atau video pembelajaran yang menekankan penggunaan AI dalam pembuatan video. Lalu nanti ada story kreatornya ya, yang Hari kita Sabtu siapkan. ini Zoom, daring, nggak bermasalah Nah, lagi. Bapak Ibu sekalian, karena materi yang saya siapkan dalam bentuk persiapan konten, isi materi, dan eksekusinya, maka saya berharap Bapak Ibu sekalian juga mengenal karakter daripada Bapak Ibu sekalian sebelum membuat konten. Sehingga akhirnya bisa memahami saya di posisi yang influencer, dominan, sehingga saya cocok di posisi itu misalnya. Izin Bapak Ibu sekalian, saya akan share linknya ya. Lalu Bapak Ibu sekalian mempraktekkan di handphone masing-masing. Ya. Posisinya di aplikasi Gemini. Saya akan tutup dulu share screen-nya. Akan saya tampilkan di chat. Saya copy paste ke Bapak Ibu sekalian. Izin sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah terbaca. Ini adalah tes DISC. Ada beberapa aplikasi tool yang saya siapkan untuk dipraktekkan untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya mulai terbiasa nantinya membuat konten edukasi berdasarkan kepribadian dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu klik, mungkin sekitar 5 menitan sudah ada hasilnya. Lalu hasilnya Bapak Ibu ketik di chat ya. Contohnya nanti, oh saya dominan, saya influencer, saya steadiness, saya di compliment misalnya. Silakan. Setelah diklik, nanti akan langsung ke Chrome Gemini. Aplikasi ini dibuat oleh orang lain, lalu klik lanjutkan. Boleh izin Bu Titin kalau mau praktek juga. Iya, saya ini sebenarnya lebih terbiasa materinya antara teorinya sedikit, prakteknya banyak. Banyak. Jadi, Ya jadi memang dapat yang oleh-oleh nanti Bu.
lebih afdol itu Bu, lebih penting itu memang prakteknya. Ini lagi dicoba juga. Oh, siap, silakan. Bismillah. Ini alhamdulillah namanya aplikasi Gen AI yang saya buat sendiri untuk memudahkan kita mengenal diri pribadi dan audiens kita. Adakah rekamannya agar bisa dilihat ulang? Luar biasa. Bismillah. Dan insya Allah, kalau memang ternyata ada rezekinya untuk kita bersilaturahmi secara workshop offline, mungkin nanti bisa pengajuan dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan dengan senang hati secara offline, secara taktis kita akan buat praktik yang benar-benar kita dampingi. Walaupun dengan Zoom pun bisa, tapi oh, alhamdulillah, rasa penasarannya mungkin jadi lebih tinggi. Bu Khalifah Fatona, influence hasilnya Pak, alhamdulillah. Ya, influencer itu adalah orang yang berekspresif. Dia kalau ada megang mic, dia senang banget itu. Ekspresif, ketemu orang tuh pengen kenalan dan lain-lain. Cocoknya memang orang public speaking dan marketing. Atau orang yang bikin konten kreator, idealnya memang di-influence. Untuk yang dominan, dominan itu adalah orang yang pemimpinnya. Dia terkadang yang banyak bikin idenya ya Bapak Ibu sekalian. Oh, saya tuh pengen bikin konten yang seperti ini, gini, gini, gini. Nah, itu orang dominan biasanya. Nah, ya, baik, saya teliti. Oke, siap. Untuk teliti yang DISC compliments itu orang-orang yang memang detail ya. Jadi orang yang detail kadang-kadang cocoknya akuntan misalnya, keuangan dan lain-lain. Dalam sebuah produksi konten, dia akan mempersiapkan itu. Kebutuhannya apa saja yang perlu disiapkan. Itu nggak sampai terlewat itu. Karena keahlian seorang yang teliti itu adalah dia tidak melewatkan hal-hal kecil. Dalam keluarga, mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau istri itu orang yang teliti, suaminya minjem 5.000 seminggu 2 minggu yang lalu, ingat itu. Misalnya seperti itu. Karena orang yang teliti. Nah, oke, siap. Dominan. Saya dominan. Stabil, oke. Orang yang steadiness atau kita bicara stabil adalah orang yang pada saat membuat konten atau memproduksi konten, itu orang yang anteng. Jadi kalau dari pagi sampai sore dia buat, ya udah di situ dia fokus, ya. Kadang-kadang kalau mau diubah, coba deh ganti yang ke sininya, kenyamanannya hilang. Dia pengen di situ, makanya orang yang termasuk orang yang setia, ya. Orang yang stabil ini orang steadiness ini orang yang setia. Kalau di perusahaan atau di sekolahan mungkin orang TU, orang HRD-nya lah ya, orang yang bisa ngayomin lah seperti itu. Pak, minusnya orang influence ini apa ya? Alhamdulillah. Tadi saya ngomonginnya bagus-bagus saja ya. Ya, orang influence itu adalah orang yang ekspresif ya. Senangnya kalau ada orang yang muji yang hargain tuh kayaknya oh, oke nih. Tapi jangan baperan. Kadang-kadang suka baperan. Kalau penghargaannya tidak dihargai biasa gitu ya. Kalau orang dominan itu terkadang minusnya adalah gurung gusuh. Jadi orangnya itu kalau mau buat konten atau membuat sebuah ide itu ide satu belum selesai, bikin ide yang lain, bikin ide yang lain, ide yang lain ya. Jadi akhirnya wah ini belum selesai nih. Akhirnya tanda kutip sembrono ya. Seperti itu. Karena saking pengen selesai di semua bidang gitu ya. Orang dominan. Nah, berarti tes seperti ini bisa kita pakai juga untuk pasangan kita ya, untuk suami atau istri kita. Orang steadiness apa buruknya ya Pak? Kayaknya cenderung diremehkan. Oh ya, orang steadiness ini kalau di bidang perusahaan produksi itu dari pagi sampai sore dia bagian produksi. Dia yang membuat sesuatu konten. Dia itu kalau di posisi pekerjaan dipindahkan saja ke tempat yang berbeda, rasa kenyamanannya hilang. Orang yang seperti ya elah dipindahin ngapain sih kan sudah enak di sini gitu ya itu orang steadiness tuh tapi kelebihannya itu kalau dia udah di situ dia akan menghasilkan sesuatu yang bagus orang steadiness tapi kalau orang steadiness sama orang influencer ditempatkan di tempat yang sama orang influencer itu akan ngajak ngobrol steadiness itu yang tadinya kerjanya fokus diajak ngobrol karena influencer itu orangnya ekspresif ya marketing lah bahasanya itu.
Orang dominan baiknya konten apa? Ya, orang dominan sebenarnya bukan di konten apanya. Dia adalah orang yang banyak idenya. Jadi dia yang bagian memimpinnya, ya, memimpin sebuah project konten. Karena dia yang punya ide. Banyakan orang dominan yang banyak ide. Apakah sifat-sifat ini bisa berubah? Siap, terima kasih Bu Suwarti. Sifat-sifat ini adalah sifat bawaan dari Bapak Ibu sekalian menjawab langsung ya, tidak dipikirin langsung, tetapi akan berubah dan bisa memperkuat, bisa memperlemah tergantung dari lingkungan. Orang teliti bagusnya konten apa, Pak? Orang teliti bagusnya konten mengenai laporan keuangan, sesuatu yang detail-detail, sesuatu yang dipersiapkan harus dari A sampai Z, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, menarik untuk Bapak Ibu sekalian pertanyaannya sudah langsung saya jawab dan akhirnya saya kirim satu Enggak link kate lagi. itu sih yang dari HP Saya kirim kamu. satu link lagi untuk Bapak Ibu sekalian langsung praktek yang berhubungan sama Banyak yang nonton. kita sudah mengenal diri pribadi kita. Kira-kira kalau kita menjadi seorang konten kreator dan punya kepribadian yang bisa mempromosikan, tes ini cocok nggak ya untuk Bapak Ibu sekalian mengenal diri pribadi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ini adalah tes kepribadian wirausaha. Setelah ini nanti ada tools untuk kita bisa buat konten sebagai panduan. Tes kepribadian wirausaha ini adalah tujuannya untuk memahami bahwa saya itu di bagian produksi di mananya. Apakah di bagian akhir, depan, pemikir, ide, dan lain-lain. Silakan. Ya, sembari menunggu, senang sekali, Alhamdulillah, 469. Ini sepertinya pengalaman saya nih, izin Bu Titin, pengalaman saya untuk Zoom yang Ya, bisa mendekati 500. Ini luar biasa ini. luar biasa ya. Luar biasa, Alhamdulillah. Senang sekali, Bu. Senang sekali, Alhamdulillah, Ini silaturahminya. insya Allah masih nambah lagi nih Pak. Oh, Semakin luar sore biasa. semakin bertambah nanti. Mantap, mantap. Hmm. Seminggu sebelum Lebaran, saya roadshow di 11 kecamatan untuk workshop EI bersama UMKM, wirausahawan. Jadi kayaknya menarik juga. Ini lebih ke arah kode sih untuk tim dari Pandi untuk, wah kalau gitu Bu Titin, seru lah, yuk kita silaturahmi. Ci asik. Kita praktek langsung, action di aplikasi tool yang memudahkan pekerjaan kita dan tujuan kita. Ya insya Allah nanti Pak kita silaturahmi langsung tatap muka ya kan jadi Amin, tahu semua. bismillah. Iya. Iya, Insya Allah tempo hari kitanya aku. sangat antusias Pak. Ini Oh, sangat antusias sekali. Eh, jadi sebenarnya kita itu pengen tahu bagaimana sih membuat konten pembelajaran, ya, edukasi pembelajaran itu yang sangat menarik. Jadi bukan sekedar konten yang biasa-biasa tapi mudah sangat diserap sama siswa gitu kan. siap. Eh, Saya sudah siapkan toolsnya sebentar lagi. Bikin penasaran dulu, Bu. Kita bentuk Iya iya kita iya. Iya. bentuk interaksinya. Dapat Hmm. bagian sang penjual, Pak. Alhamdulillah. Siap. Di tes kepribadian wirausaha ini untuk Bapak Ibu sekalian yang saya dapat bagian sang penjual. Artinya kontennya udah matang. Jadi Bapak Ibu yang mendistribusikan ya. Mendistribusikan contohnya ke sosial medianya, ke TikTok, ya, ke Instagram ya. Karena Bapak Ibu adalah bagian depan ya yang ketemu sama audiens, ketemu sama customer misalnya. Siap? Steadiness, steadiness, steadiness. Oke, siap. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian yang steadiness adalah orang-orang yang setia ya. Sang pembangun, ya. Untuk tes link yang kedua, sang pembangun, artinya orang-orang yang mendevelop prosesnya dari yang membuat ide, lalu Bapak Ibu yang mendevelop. Develop itu artinya dari awal proses, membuat ide konten, kemudian membuat konten, sampai mengeksekusi konten menjadi sebuah konten full ya. Sang strategis, ya. Siap. Sang strategis itu adalah Bapak Ibu yang merancang strategi. Gimana caranya kontennya bisa FYP, kontennya bisa orang suka, gimana caranya orang bisa berinteraksi dari konten itu. Terkadang sebuah konten itu hanya dilihat lalu saja, lalu view-nya kosong. Atau view-nya kecil aja. Karena tidak memberikan benefit
atau solusi dari orang-orang yang mereka cari gitu ya. Sang inovator. Sang inovator ini berarti Bapak Ibu adalah di bagian yang pada saat ada sebuah masalah dari sebuah hal yang bertemu di dalam keseharian, Bapak Ibulah yang membuat ide-ide dasarnya, berinovasi ya, berinovasi untuk wah, sepertinya masalah yang ada di lapangan ini kalau saya buatkan solusinya seperti ini loh gitu ya. Apa link aplikasi untuk menentukan karakter konten kreatornya? Siap. Yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang di link kedua, apa saya ulang kembali? Oh, sebentar. Oh ya, terima kasih yang sudah share link keduanya. Terima kasih Ibu Novi. Prabu Mulai, siap, alhamdulillah. Tidak, nah kalau pernah kena jam mabok ya. Ya, sang strategis, inovator, sang pembangun. Nih, alhamdulillah, Zoom-nya jadi bisa sangat hidup karena Bapak Ibu sekalian senang sekali bisa berinteraksi langsung ya. Semuanya pengen tahu, penasaran terhadap diri pribadinya sendiri juga. Ya, tes-tes seperti ini adalah sebuah tes yang jadi memahami karakter kita, lalu kita akan menempatkan diri kita di posisi yang seperti apa. Kalau kita bekerja dalam sebuah tim, ada yang buat idenya, ada yang eksekutor, ada juga yang membuat developnya, dan terakhirnya yang mengeksekusi ya, mengeksekusi atau mendistribusikan konten. Sang pembangun, terima kasih sudah di screenshot juga. Saya pembangun, sang penjual. Kalau sang penjual lebih ke arah komunikatifnya langsung kepada audience outputnya. Ketemu langsung sama orangnya ya. Orang-orang target pasarnya. Hadir sang pembangun. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian saya buat lebih penasaran lagi. Ini tes terakhir ketiga untuk Bapak Ibu sekalian mengenal kalau saya sudah ketemu sama klien dan klien itu melakukan reaksi komen lah ya, misalnya di sebuah konten, saya ingin Bapak Ibu sekalian juga melakukan tes customer service excellent ya. Sebagai seorang customer service excellent, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah buat konten, yang harus lebih pintar adalah kita melayani orang-orang yang penasaran itu buat komen sehingga menjadi closing. Saya klik link ketiga, tes customer service excellent ya. Tes customer service excellent ini adalah memahami ada di dalam sebuah situasi masalah, kemudian Bapak Ibu sekalian membuat solusinya seperti apa? Sang pembangun, sang penjual, siap. Ya, siap. Mudah-mudahan tidak kejar-kejaran dengan chatnya luar biasa. Ada 473. Jadi 473 praktek, maka chatnya itu seperti kayak live streaming. Dia akan berubah terus. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, di tes ketiga yang terakhir, itu tes Customer Service Excellent. Nah, tool seperti ini saya buatkan dengan aplikasi Gen AI yang membantu sehingga akhirnya dikumpulkanlah karakter-karakter itu menjadi sebuah nilai. Harapannya di tes Customer Service Excellent ini setidaknya Bapak Ibu punya nilai 7 ke atas ya. Kenapa kita harus belajar di akhir di tes Customer Service Excellent? Bagian akhir daripada sebuah konten itu adalah eksekusi. Eksekusi untuk closing ya. Jangan sampai kita udah buat konten panjang lebar, banyak orang yang nonton, banyak orang yang komen, engagement-nya, reaksi, live komennya bagus, tetapi hasil akhirnya kosong misalnya. 75%
Pak Ari Ardiansyah, alhamdulillah. Artinya sudah mulai mendekati ke 100 nilainya. Sang strategi penanggapan positif statement. Hasilnya 90%, luar biasa. Ini dicontohkan misal dalam sebuah restoran ada konsumen yang komplain bahwa kualitas makanannya tidak enak, tidak bagus. Nah, sebagai seorang yang punya restoran misalnya, owner, Bapak Ibu sekalian, ingin mengeksekusinya seperti apa? Apakah memarahi anak buah kita hanya untuk menyenangkan customer kita, tetapi ujung-ujungnya tetap kesalahannya di kita juga. Nah, dengan hasil 90% Ibu Khalifah itu sudah mulai mendekati customer puas, ya, customer puas. Dicoba terus, silakan. Hasilnya 90%. Oke, terima kasih sang strategi, siap. Ya, dalam membuat sebuah konten, saya menilai dulu Bapak Ibu sekalian dari niatnya, dari minatnya, dari kepribadiannya, dari cara melakukan proses solusinya, reaktifnya, sehingga akhirnya sudah mulai ke mengkerucut ke ujung, ya, mengkerucut ke ujung sehingga akhirnya terlihat dari hasil 90% apakah ada kaitannya dengan tes pertama dengan hasil asik siap. Menarik, terima kasih Bu Holifah. Anggaplah Bapak Ibu sekalian, Bu Holifah ini adalah seorang influencer. Influencer itu artinya adalah orang yang menawarkan sebuah produk, baik itu konten, produk jualan, dan lain-lain. Dan itu targetnya adalah customer. Dari public speaking Ibu sebagai seorang influencer, itu kan mempengaruhi minat orang yang tadinya nggak beli jadi beli gitu ya. Dengan hasil tesnya di service excellence-nya itu 90%, artinya Ibu termasuk orang yang mengayomi customer untuk sampai percaya terhadap apa yang Ibu jelaskan. Seperti itu. Arahnya seperti itu. Hasil tes Anda 90%. Siap. Sebagai seorang customer service atau marketing yang handal, 75, 80, 90%, bahkan 100 itu adalah proses yang Bapak Ibu sekalian alur bertahap, sehingga akhirnya memahami keinginan customer. Seperti itu sebenarnya. Siap, Ibu Fitri Aryan 80%, Ibu Dian 80%. Memberikan tanggapan sebagai masukan positif untuk perbaikan pelayanan 80%. Mantap. Ya, jadi terkadang di luaran sana ada orang yang puas nggak puas terhadap pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu dengan nilai 80%, 90%, bahkan 100 atau bahkan 75 pun itu adalah modal awal kita untuk bisa melakukan perbaikan pelayanan, ya. Karena nilai kitanya sendiri sudah boleh bagus dari dalam diri kita sendiri. Apalagi kalau ternyata, wah, saya baru 40%, Pak. Oh, berarti dalam diri kita perlu pembenahan, ya. Perlu latihan. Hasil tes 100% luar biasa. Ya, untuk hasil tes 100% itu artinya ya kita sudah mulai memahami kebutuhan klien, memahami komplainannya, dan kita akan perbaiki secepatnya jika ada kesalahan-kesalahan. Dan tapi audiensnya tetap percaya kita karena gaya gestur kita, komunikasi kita memuaskan customer seperti itu. Oke, siap. Baik, 1 menit lagi saya akan share. Bapak Ibu sekalian langsung praktek di dalam sebuah konten ya. Sebentar saya cari link sebut. Tetap semangat yang 60%, tetap semangat.
Oke, baik. Saya akan share satu lagi link yang sebenarnya ini sudah ada dalam PDF yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian di download ya. Ya. Ini adalah KCS Infografis Generator. Kenapa pakai KCS? KCS itu bukan KDM ya Bu Titin. KCS itu maksudnya Kang Cahyadi Setiawan gitu. Cahyadi Setiawan, ya, akronim Iya, jadi KCS KCS. Infografis Generator. Kang Baik, Cahyadi. Bapak Ibu sekalian, saya akan buat tutorial penggunaan daripada link KCS Infografis Generator. Itu bisa Bapak Ibu praktekkan di handphone maupun di laptop. Aplikasi ini tujuannya adalah menghasilkan, mungkin pernah dengar ya, atau udah pernah coba juga, membuat poster, infografis konten yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan sama kebutuhan tugas kita. Oke, siap. Saya akan praktekkan sebentar infografis generator. Setelah itu ada aplikasi spesialnya itu KCS Edukasi Konten. Nah, itu lebih mengkerucut lagi. Oke, siap. Saya buatkan dulu. Yang paling penting untuk Bapak Ibu siapkan adalah aplikasi Gemini. Aplikasi Gemini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah install di handphone. Kalau di handphone terbaru untuk Google Gemini sudah masuk. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang Gemini sudah Pro mungkin. Ya, oke, saya share dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini untuk aplikasi namanya KCS Infografis. Nah, aplikasi ini sebenarnya adalah pembuat prompt infografis yang setelah di-generate menghasilkan sebuah poster. Mungkin Bapak Ibu sekalian sampai saat ini ada yang masih sering pakai Canva, aplikasi Canva untuk buat flyer gitu. Iya, masih menggunakan Canva kebanyakannya. Nah, siap Ibu. Waktu saya membuat Canva dalam sebuah konten dari awal hingga selesai, sepertinya saya membutuhkan waktu bisa 30 menit sampai 1 jam misal. Atau 20 menit. Dengan aplikasi tools ini, dengan di-generate langsung, sebenarnya hitungannya menit. Langsung jadi. Ya. Karena kita hanya tinggal memilih kategori kontennya. Saya contohkan, misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang usaha juga. Ini kita buat konten pisang goreng misalnya ya. Misalnya pisang goreng, saya contohkan dulu yang sudah ada. Pisang goreng Raja Madu Wijen ya. Contohnya seperti ini. Terkadang ada pengiklan itu membuat copywriting atau tulisannya banyak banget di dalam sebuah informasi WA. Tampilannya banyak karena orang Indonesia rata-rata mungkin bahasanya malas baca, apaan sih ini gitu ya. Nah, ini contoh topik utamanya, Bapak Ibu sekalian kalau sudah klik linknya. Misalnya topik utamanya pisang goreng Raja Madu Wijen. Misalnya ini promo. Karena bahasa hooknya adalah yang membuat menarik ada potongan harga, ada promo, dan lain-lain. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu sekalian silakan buat yang berhubungan sama saat ini sedang mengerjakan apa misalnya. Apakah itu flyer yang berhubungan sama pengumuman, jual beli mobil, motor, pembelajaran sekolah, dan lain-lain. Gaya bahasanya, formatnya misalnya
teknik akademik misalnya. Maka gaya bahasanya itu seperti kayak sebuah informasi akademik. Tema visualnya ini berhubungan dengan apa nih kalau pisang goreng? Mungkin ekonomi bisnis ya, contoh. Lalu di deskripsinya, di kustomisasi dan arahan tambahannya itu seperti sebuah prompt atau copywriting yang tinggal kita copy paste. Contohnya seperti ini misal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin berhubungan dengan harga, call to action, hubungi nomor WA, kemudian misalnya daftar segera PPDB misalnya, hubungi ke nomor WA, tanggal sekian. Nah, itu dibuat serapih mungkin, hanya tinggal di copy paste saja. Lalu watermark kreatornya. Watermark kreator itu seperti kayak sebuah flyer yang ada watermarknya. Misalnya sekolah SMK berapa gitu. Ya, ini contoh saja. Ini saya tulis misalnya KCS Food misalnya. Kita ingin nge-share informasi poster atau flyer ini kemana? Ke Instagram, bisa pilih yang story. Kalau orientasi layarnya yang portrait, bisa juga mungkin ke TikTok, ke Instagram Short gitu ya. Kalau yang landscape ke YouTube. Nah, contoh ini saya ke portrait, lalu kita generate JSON prompt-nya. Nah, di sebelah kanan, mungkin Bapak Ibu sekalian terlihat ya, di sebelah kanan itu ada namanya prompt JSON. Sebuah prompt perintah yang dimengerti oleh aplikasi AI dan lebih mendekati akurat, kita tinggal salin saja. Tinggal salin. Nah, setelah salin, maka kalau di laptop, kita akan izin, aplikasinya terlihat ya, izin Bu Titin, terlihat ya? Terlihat aplikasinya. Aplikasinya terlihat ya. Nah, di sini ada, kita panggil Gemininya, aplikasi Gemininya. Aplikasi Gemininya diklik buat gambar. Jadi perintah yang tadi Bapak Ibu sekalian di copy paste saja. Di copy paste. Supaya menghindari adanya typo tulisan yang salah, maka posisi sebelah kanan ini bisa penalaran atau pro. Ini lalu tinggal kita kirim atau kita eksekusi. Dalam hitungan detik sih harusnya ya, tergantung daripada kecepatan internet itu sendiri. Nah, poster seperti ini biasanya kalau di sekolahan kan ada yang di print A4, A3, silahkan yang berhubungan sama informasi apa yang ingin disampaikan, sehingga akhirnya formatnya rank langsung jadi gitu. Coba kita lihat. Jika sudah terlihat mungkin mana? Kalau kita ketemu offline, ini saya gedein di TV LCD monitor besar. Ini jadi terlihat cantik sebenarnya tampilan posternya ya. Sudah ada logo-logo, emoticon, kemudian ada gambarnya. Bapak Ibu sekalian, ini saya belum sisipkan ini ya, tambahkan file fotonya. Jadi kalau misalnya ada objek yang harus ditampilkan, itu bisa ditampilkan foto realistisnya, foto benernya. Nanti akan ada tampil di sini. Ini tadi saya belum, jadi akan dihadirkan seperti ini ya. Promo pisang goreng, ini komposisi bahan, analisis. Karena kita pilihnya tadi yang teknik akademik ya. Jadi ini berkesan narasinya narasi teknik akademik. Lalu call to action-nya ada pesan langsung WA. Hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bikin di aplikasi Canva, ini paling baru buka Canva-nya, masih proses, kita udah jadi nih. Ya, udah jadi langsung proses. Setelah itu di save ya, di download. Nah, di download. Ini contoh hasilnya. Bapak Ibu sekalian, jika misalnya udah selesai, bisa praktek bebas, nanti share
atau tanda kutip pamerkan hasilnya di chat gitu ya. Nah, ini seperti ini. Saya download dulu, saya stop share dulu. Nah, sudah jadi. Masih menggunakan Canva. Linknya Pak, berbayarkah? Oke, siap. Ini menarik nih. Ya, saat ini saya buat trial dulu dua minggu ya, 2 minggu. 2 minggu. Kemudian, jika Bapak Ibu sekalian ada yang tertarik untuk hal yang seperti ini, maka saya kasih yang update-nya. Ini misalnya perintahnya hanya untuk 30 kategori, nanti yang terbaru itu totalnya 100. 100 pilihan dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi lebih banyak pilihan. Saya 100%, oh, alhamdulillah 100%. Wih, Bu, tuh izin Bu Titin ini sudah ada yang mempraktekkan luar biasa PPDB. Ya, ini sudah ada Oh, 100%. bagus Nah, hasilnya, ya, keren ya. 100%. Saya pikir ini udah keren ini. Nih. Jadi bikin PPDB dalam hitungan detik, ya menitnya menit cepet lah, 61 menit. Luar biasa, salut ya. Saya ngelihatnya jadi menambah Semangat. inspirasi, semangat. Oleh-olehnya untuk Zoom hari ini. Senang sekali. Siklus batuan. Oke, betul. Tergantung daripada Bapak Ibu mau menyampaikan materi apa, pilih kategorinya, lalu nanti ada perintah. Tampilkan informasi yang berhubungan sama misalnya siklus batuan, prosesnya apa, dan lain-lain. Ya. Ini memudahkan kita mengimplementasikan kepada anak didik gitu misalnya. Karena data-datanya terlihat lebih realistis. Tambahkan juga misalnya perintah visualisasi realistis misalnya. Nah, ini Ibu Elsa Dama luar biasa. Siklus batuan. Itu 100%, sudah ya. keren ya. Oke. Sudah banyak juga Pak, ini 100% ini ya. Oh, Sudah alhamdulillah yang 100%. 100%. Iya. Ubah ruangan Anda menjadi oase ketenangan dengan lilin aromaterapi. Oh, alhamdulillah. Ya, dari versi Zoom ini sendiri saya bisa menilai bahwa luar biasa. Bapak Ibu mempraktekannya dengan mungkin basic yang sudah ada atau mungkin juga dalam proses menuju ke sini atau sering memakai flyer-flyer poster. Aplikasi ya. Iya, Sering dipakai. Sudah pernah. Jadi ketika belajar ini langsung langsung hasilnya. cespleng. Jadi Langsung bisa langsung cespleng. karena mungkin sudah pernah dipakai kan Pak ya. Ya, ditambah lagi aplikasi tool yang saya buat ini sendiri memudahkan keinginan kita mau seperti apa. Silakan Bapak Ibu mau di generate gambarnya di generate gambarnya di ChatGPT atau Gemini. Perbedaan tampilannya mungkin Irhami Jayasinta ini kayaknya ChatGPT ya. Jadi memang lebih berani warna kalau ChatGPT. Touring berkeliling di hari libur tuh. Artinya tools infografis ini punya multidimensi, bisa kita pakai buat usaha, edukasi, promosi, luas fungsinya. Oke, mantap. Ini kita baru belajar workshop AI edukasinya yang versinya masih versi foto ya, Bu? Iya. Belum Jadi, yang video dan animasi loh, asik. ini masih AI yang aplikasinya masih foto ya Pak ya. Berarti Iya, masih panjang masih jalanannya sangat Pak ya. panjang Ada pembelajarannya. konten Tapi kalau untuk untuk yang video dan video, animasi, saya sudah siapkan tool khususnya, Bu. Dan itu menunggu kita jalan-jalan ke Sumatera Selatan, asik. wah, berarti kita langsung offline ya Pak ya. Langsung offline karena Kita belajar secara ada offline ya. ada Kami tunggu teknis. Pak. Luar biasa, Bu, insya Allah, Bu. Bikin penasaran aja. Ini aja sudah luar biasa banget Pak materinya. Langsung Oh fresh. gitu, langsung fresh, alhamdulillah. Undang Iya. kami juga, Oh, Bu, ke ini kok gini Palembang. ya. Wih. Enggak.
Jadi AI ini mempermudah benar Pak ya, mempermudah kita untuk menerima informasi dan menyampaikan informasi ya. Betul, Bu. Dalam Nanti hitungan kita detik sudah mudah. selesai gitu ya Pak ya. Wah, cepet banget, Bu. Iya, materinya menarik. Ah, terima kasih. Iya, Hmm. jadi freshnya kita adalah kita lagi ada masalah konten dan saya datang, insya Allah ini salah satu solusinya untuk memudahkan kita. Ini baru satu ya, belum yang lainnya masih banyak gitu. Yang animasi sama video itu yang berarti yang jadi PR untuk kita ya Pak ya. Jadi Kalau ini kan PR, kalau betul. ya. Dan memang sedang viral-viral saat ini adalah konten Pakai animasi. edukasi, Mm-mm. animasi dan video, betul. Oke, Pak bisa share materinya nggak, Pak? Oh, siap. Siap. Saya Iya. siapkan share materinya sebentar lagi. Izin ini Bu Etli Suswati mungkin sedang share screen kamera. Mungkin izin. Iya, ini lagi di ini dulu Pak. Kenapa Pak? Ibu L. Kalau sedang naik motor, hati-hati di jalan ya. Kasih spilling prompt video generatornya, Pak. Oh, siap-siap. Bapak Ibu sekalian, saya kirim PDF merchandise lengkapnya ya, yang nanti bisa dipraktekkan. Ini saya kirim. Silakan di-download. Karena ini kelengkapan daripada semuanya. Ini justru kayak semacam tools oleh-olehnya. Oh iya, siap. Terima kasih ada pertanyaan. Izin Pak, setelah salin tadi lanjut ke mana arahnya Pak? Siap. Untuk flyer poster yang misalnya udah jadi ya, udah jadi, itu mau kemana sih arahnya? Bapak Ibu sekalian, saya misalnya contoh untuk mengisi materi kelas, workshop, itu perintahnya ada tambahan misalnya foto pemateri di tengah-tengah. Dimasukin upload foto kita, maka menjadi sebuah flyer misalnya. Kita masukkan ke Instagram, seperti kayak misalnya media pembelajaran, misalnya webinar, pematerinya ini. Pakai Canva mungkin sedikit lebih lama, pakai ini langsung kita masukkan ke Instagram, ke TikTok juga bisa, ya tergantung daripada orientasi layarnya ya. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin usahanya di rumah sembari ada tambahan bikin nastar, kue-kue lebaran, sudah sangat cocok sekali. Ada poster infografis yang mendukung. Belajar AI menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa ditambahkan tadi watermarknya ya di bagian bawahnya nama Bapak Ibu sekalian. Oh ya, siap sudah ya. Nah, artinya dengan yang seperti ini saja, outputnya adalah kita arahkan ke sosial media atau ke WA atau ke update status WA. Nah, ini PPDB SMA 17 Oku. Nah, seperti itu ya. Tahun pelajaran, siap. Artinya Gemini penalarannya di penalaran atau pro. Kalau dia di proses pilihannya yang cepat, itu biasanya tulisnya typo. Jadi Bapak Ibu udah benar ya. Lupa Pak masukin nomor kontak atau IG-nya di mana tadi? Oh, di bagian ini aja, di bagian customisasi atau di watermark. Di Bapak Ibu, watermark itu tidak hanya nama Bapak Ibu, tapi nomor WA, silakan. Di watermark, di bagian watermark bisa diganti nomor Bapak Ibu, nomor WA-nya misal. Oke. Untuk PDF-nya ada satu tools lagi yang sedikit spesial karena ini memang saya khususkan untuk buat konten yang berhubungan dengan Zoom hari ini.
Oke, masih mengirim gambar. Bapak Ibu sekalian, di merchandise PDF itu sebenarnya udah semuanya linknya. Saya hanya menyertakan link-link yang belum saya share. Contohnya Gen Edukasi KCS. Sistemnya sama seperti kayak flyer infografis ya. Hanya perbedaannya lebih banyak untuk edukasinya, misalnya PPDB dan lain-lain. Bagaimana dengan KCS infografis? Tampilannya sebenarnya lebih menarik yang KCS infografis. Tapi kalau Bapak Ibu penasaran sama Gen Edukasi, silakan juga bisa dicoba. Kemudian tambahan spesialnya lagi, nah tambahannya lagi adalah KCS Magic Trial Edu Zoom. Nah ini saya coba praktek ya Bapak Ibu sekalian, izin untuk KCS Magic Trialnya. Sama seperti kayak gini, Bapak Ibu ada foto produknya, kemudian ada model disatukan ya, menjadi produk itu dipegang oleh model. Atau Bapak Ibu sekalian mungkin memakai baju batik, usahanya fashion misalnya, mengubah bajunya diubah menjadi batik yang berbeda. Nah, tinggal di mix. Nah, ini toolsnya, KCS Magic Trial. Saya izin share screen. Saya siapkan dulu. Share. Oke, baik. Ini adalah aplikasi Magic Photo. Ini adalah langsung masuk ke dalam inti konten. Ya, misalnya kontennya mau menyampaikan apa? Secara infografisnya sudah ada infografisnya. Di tengah-tengahnya itu kan perlu ada model misalnya. Oh, modelnya siapa ya? Perlu yang AI beneran atau yang realistis? Nah, ini contoh unggah foto produk. Di aplikasi Magic Photo itu ada beberapa perintah. Ada produk plus model, menggabungkan ada produk plus model. Sebenarnya seperti ini aplikasi bisa izin misalnya Ibu Titin mau flexing-flexing. Sedang ada di depan Ka'bah. Ini pakai ini bisa Bu. Jadi besok-besok ada di mana, besok-besok ada di mana. Oh, ini aplikasi yang benar-benar realistis dan Ibu bisa ada di mana aja. Oh. Atau kalau sebagai seorang yang punya usaha promosi, ini cocok banget menggabungkan antara produk dan model. Ada poster promosi, ada ganti pakaian ya, ganti pakaian. Terutama untuk yang usaha-usahanya fashion. Kalau saya kan udah buat karya batik ini ya, kira-kira kalau pakai model ini nanti cocok nggak ya? Setelah di mix dan cocok, pembelajaran berikutnya adalah modelnya itu bergerak membuat konten berjalan secara animasi. Nah, seperti itu. Lalu ada voice over-nya, ngomongnya apa. Nah, itu kita keep dulu aja ya untuk next kita bisa bersilaturahmi. Itu ada tool khususnya yang kita siapkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya di aplikasi Magic Photo, unggah foto produk. Jadi kita upload foto. Misalnya ini ada bakso. Misalnya saya bakso, ya bakso. Mungkin bagusnya sih pempek, oleh-oleh pempek ya. Iya, pempek Nah, kemudian iya. Pempek waktu saya ngisi materi di Palembang tuh, memotivasi manajer PLN beberapa tahun lalu ke Palembang. Oke, unggah foto produk, lalu unggah foto model. Nah, modelnya bisa muka kita sendiri. Misal, contoh saya, ini contoh, ini sedang bersedekap sama bakso. Kira-kira akan seperti apa? Nah,
Deskripsi foto, AI akan secara otomatis dia membuat usulan deskripsi sesuai dari foto model dan foto produk. Kita akan tunggu prosesnya. Nah, di deskripsi ini sudah jadi. Rasakan kehangatan tradisi lewat senyum tulus dan semangkuk bakso. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan untuk deskripsi forumnya. Misalnya, model sembari makan bakso misalnya. Dan latar belakang, misalnya jembatan Musi ya, Bu? Jembatan Ampera. Contoh, Ya, jembatan Sungai Musi. ya, Kalau jembatan saya Ampera. salah, tolong dikoreksi. Benar Jembatan Ampera namanya ya, aja, Pak. jembatan Sungai Musi. Jembatan Ampera ya? Ampera. Jembatan Ampera, ya. Jembatan Ampera, Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Oke, contoh ini ya. Hmm. Ini contoh saja, nanti akan seperti apa terlihatnya. Tambahan gesturnya, misal saya orangnya ceria, posisi berdiri, waktunya pagi. Pakaiannya pakai yang saya pakai atau semi kasual akan berbeda. Kalau asli, pakainya sesuai dengan modelnya. Lokasinya di alam tadi disesuaikan dengan deskripsi ya, di latar belakang jembatan Ampera misal. Lalu pilih rasionya misalnya vertikal. Lalu kita klik generate buat 4 variasi foto. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk tools Gemini ini akan menghasilkan 4 foto sekaligus yang bisa di-download dan kita pilih mana yang menurut kita bagus. Seperti itu. Mungkin izin Bapak Ibu kalau zoom-nya pakai laptop lebih terlihat lebih besar aja tampilan displaynya ya. Sembari kita lihat, kita tunggu hasil kreasinya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah share flyer posternya, sudah semakin realistis, semakin keren. Nah, keren. Ya, posternya sudah bisa disesuaikan dengan info-info edukasi pendidikan. Nah, itu memang ke situ arahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izin Ibu Titin sudah terlihat Ya, saya kelihatan sedang sudah. Ya, makan bakso, jembatan belakangnya apa? di belakangnya jembatan Ampera. Betul ya? Ya. Bisa begitu keren ya? Di deskripsi itu tinggal kita tambah, Ibu mau di mana? Di Mekah, Ka'bah, oh luar biasa ya. Atau di Bali, di mana bebas. Oh, di Monas tuh ya. Ya, Oke, berarti tinggal kita download. Nah, ini ada download. Nah, seperti itu. Seru ya. Jadi pilihannya banyak, Bu. Ada 4 pilihan. Ya, kita pilih yang tangannya 2. Kalau yang tangannya 3 misalnya ketemu, wah itu berarti udah kesalahan IA itu ya. Nah, seru tuh ya. Nah, ini Ada tangan siapa lagi satunya ya, Pak ya? iya ngeri. Nah, latar belakangnya kita unduh gambar. Seperti itu. Oke, berarti Gambar. sudah selesai untuk tutorial Magic. Nanti Bapak Ibu sekalian, atau sekarang silakan praktek. Nah, ini contoh sudah seperti ini. Izin sudah dicoba, Pak? Alhamdulillah. Wih, Alhamdulillah. Ada seorang wanita memakai blus sedang memegang produk. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Keren. Jadi serunya gini, ya, izin Bapak Ibu sekalian. Dulu-dulu di waktu zaman fotografi tahun-tahun lalu, sebelum AI berkembang pesat, kita harus bayar model, bener nggak sih? Ya, Bayar betul, Pak. model, tolong Ya. kamu foto yang bagus gini, udah pakai bajunya mahal, di foto-foto bayarannya sekian ratus ribu misalnya. Dengan hitungan ini, dengan handphone atau laptop sendiri, itu bisa praktek ya. Jadi bisa langsung diproses. Mungkin di rumah sembari rebahan, sembari ini bisa langsung action. Terima kasih, Lebih aku lebih suka cepat ya, Pak. pelatihan kayak gini katanya. Nah, ya. Sangat bermanfaat sekali. Oh, terima kasih. Terima kasih. Stop pernikahan usia dini flyer. Iya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah bisa berinovasi ide
sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian, lalu nanti output hasilnya bisa di-upload di TikTok, Instagram, dan TikTok, lain-lain. sosial. Bisa. Bisa Di kita TikTok upload itu ya, Bapak ya. Ibu tinggal tambahkan ini ya, pilihannya dibuat oleh AI kontennya. Ada pilihan itu ya. Ini Misalnya Pak seperti sudah dicoba, saya cukup muyeng ya, tapi muyengnya itu kan enak, happy nantinya. sudah dicoba, saya cukup yang Cukup muyeng. bisa kirim ulang PDF-nya. Oh, PDF-nya Ya. siap. PDF merchandise ya. Heeh. Keren, tapi sinyal tempat saya tidak stabil. Jadi banyak materi yang ketinggalan. Kalau boleh kirim materi tutorial. Selanjutnya kalau mau menggunakan kembali gimana Pak link yang tadi? Ya link yang tadi langsung dibintangin. Kalau bahasa di WA tuh di save di handphone, lalu dibintangi. Di server link saya kasih waktu 2 minggu. Nanti Minggu ya izin Pak. kalau ternyata misalnya 2 minggu bermanfaat, itu ada linknya, link toko saya. Kalau ternyata misal izin dari Sumatera Selatan bisa menginisiasi untuk 500 guru misalnya. Wah, saya siapin Bu yang lebih spesial. Hmm. Terima kasih untuk Bu Novi sudah ngirim sendiri merchandise-nya. Alhamdulillah, saya senang banget karena reaksi Bapak Ibu sekalian langsung prakteknya dan mungkin bisa langsung ke realisasi ya. Mantap memang AI, pekerjaan manual yang berjam-jam bisa selesai dalam hitungan menit bahkan detik. Bapak Nur Hardi, SMA 1 Buai Runjung. Oke, Alhamdulillah. Bagus sekali materinya Pak. Terima kasih Ibu Ida Purnama. Ya, eh, kita belajar program AI-nya sampai begadang-begadang, lalu kita buat solusinya, bahkan sampai revisi-revisi update. Targetnya adalah memudahkan kerja kita di proses sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai content creator, dan sebagai pengusaha misalnya untuk UMKM, sehingga hasilnya bisa lebih bagus. Ibu Isna ini ada SMK 1 Muara Enim, alhamdulillah. Jadi tampilannya sudah keren hasilnya ya. Yang video mungkin lebih seru ya Pak? Ya siap. Nah hasil-hasil yang di-save tadi bisa nanti jadi video. Bolehlah, insya Allah eh, tinggal nunggu kode aja dari Bu Titin, dari Bu Kadis misalnya, Ya, dari kita tim usahakan ya Pandi. Pak ya. Yang jelas untuk animasi sama video itu pasti lebih seru. Wah lebih seru karena itu Iya, voice over. seru lagi yang video sama animasinya. Sangat seru, apalagi berhubungan sama nanti konten edukasi PPDB dan lain-lain. Iya. Kalau ada tips dan trik untuk menciptakan script AI-nya, Pak, mungkin bisa di-share agar kami juga bisa belajar dari awal. Undang kami untuk video, Pak. Nah, Oh, nah. nih Itu dia undangkan kami dicatat sama untuk Ibu ntar. video ya. Bisa dicatat, masuk notes. Iya, iya. Karena sebenarnya begini, kenapa itu saya simpan dulu supaya nanti kita bisa bersilaturahmi, insya Allah. Ada kendala-kendala teknis yang tidak bisa ketemu solusinya kalau di Zoom gitu. Jadi kadang-kadang kita harus tahu kondisi handphonenya, RAM-nya, ada cache, ada sampah-sampah file yang harus dihapus dulu, atau ada tiba-tiba, oh ya saya kan lupa ya email passwordnya misalnya. Buat lagi webinar seperti ini supaya bisa mengeksplor kemampuan guru ke depannya. Oh, alhamdulillah. Akan kita usahakan Pak. Masih banyak agenda-agenda ke depan kan untuk membuat konten-konten seperti ini. Nanti Oh, tetap Allah. kita undang dari grup ini ya Pak ya. Siap, atau Jadi izin kalau misal nantinya nanti nomor WA saya juga bisa, apakah nanti ada dampingan grup WA-nya, izin itu nanti bisa dikomunikasikan juga dari Pandinya ya, karena saya hanya sebagai trainer saja. Oke, lanjut. Mantap Pak, langsung praktek buat kontennya. Akun jelata Pak, flow sama VO-nya terbatas. Oh siap, siap. Iya, betul. Kalau kita pakai eh, eh, Gemini Pro, Gemini atau Flow itu memang terbatas kalau akunnya akun biasa.
Makanya saya sarankan nanti Bapak Ibu sedikit berinvestasi di aplikasi yang Pro ya. Mungkin ChatGPT-nya misalnya yang Plus, Gemini-nya yang Pro. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti mau caranya seperti apa, bisa kita praktekkan pada saat insya Allah pada saat offline misalnya. Buatkan grup WhatsApp webinarnya Pak agar bisa share link edukasinya. Ya, itu lebih lebih touch lebih dekat touch-nya ya. Kalau memang nanti diizinkan. Bapak Ibu sekalian di PDF-nya itu ada nomor WA saya kalau memang nanti berkenan ingin membuat grup WA-nya silakan masukkan nomor saya ya. Izin ya Ibu Titin. Iya, Pak. Fitri Aryani, alhamdulillah. Ada konten blastnya, siap. Belakangnya ada jembatannya. Ini lagi makan. Itu bisa jadi sebuah konten. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin apa ya? Nggak selalu sebagai guru kan, mungkin juga ada pengusahanya gitu, seneng konten juga. Ini akhirnya insya Allah bisa memudahkan atau ngebantu sebagai tools ya. Nah, tuh Bu. Atau mungkin ada ide dan gagasan dari Pemprov Sumel nanti, Pak. Semua sekolah diberikan akses Gemini Pro untuk dunia pendidikan. Oh, alhamdulillah. Siap. Kalau di Iya. kelas-kelas yang private, saya mengajarkan sebuah misalnya perusahaan dan lain-lain, saya memang menyiapkan Gemini Pro yang kelas 1 tahun untuk 6 akun misalnya. Itu dengan spesial harga. Mudah-mudahan nanti dari Pemprov Sumsel ada solusinya. Jadi dunia pendidikan, Bapak Ibu dimudahkan dalam proses pembelajarannya. Amin. Kita Keren cari solusi aplikasinya, Pak. Pak. Alhamdulillah. Oh ya Allah. Ini Liki Purnamasari SPD sedang ini nih belah duren foto. Wah, tambah keren ya, hasilnya bagus. Ayam sambal Bagali Maknyus. Wih, luar. Linknya mana, Pak? Hati-hati untuk pembuatan laporan rapat bisa diedit seragam Senin dan Rabu. Bisa. Aplikasi tools ini bisa. Izin bertanya Pak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa konten pembelajaran yang kita buat tidak hanya membuat siswa tertarik, tetapi juga benar-benar mengubah cara mereka memahami dan berpikir tentang materi yang kita ajarkan Pak. Oke, siap. Alhamdulillah pertanyaannya bagus. Dalam proses pembelajaran yang kita butuhkan itu namanya engagement ya. Engagement itu adalah reaksi. Sebuah konten jangan hanya ditonton saja, tetapi ada reaksi, komen, balasan. Nah, itu berarti siswa tertarik. Kalau love aja udah tertarik, apalagi kalau melakukan pertanyaan, berarti ada desire, ada keinginan untuk lebih dalam mengetahui, ya, ada touch-nya. Itu salah satu caranya untuk memahami dan berpikir materi yang kita ajarkan. Dan satu hal lagi, sebenarnya ada triknya juga, misalnya mengadakan kalau di kelas ya, ada kuis digital, yang semuanya berinteraksi seperti alhamdulillah seperti kali ini kita bisa berinteraksi misalnya 100% audiens peserta berinteraksi semua artinya target kita membuat semuanya aktif. Suka dengan hasilnya. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang penasaran masih belum praktek. Di PDF itu ada bisa share ulang linknya, Pak. Siap. Share ulang linknya. Sudah di-share tuh Pak, sudah ada yang share. Oh, terima kasih. Siap. Saya lagi Kami ngebuka-buka. sudah share duluan. Terima kasih yang sudah share linknya.
Jadi kita itu praktek langsung materi lah, kita langsung praktek. Pak. Jadi Langsung. interaksi kita begitu aktif ya Pak ya. Antusias Iya, dari Ibu. walaupun mungkin Pak Ibu. posisinya saya jauh di belahan dunia Depok Oke. dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi alhamdulillah proses prakteknya Ya. mulai bisa memahami. Untuk presensi nggak ada Pak. Oh, izin, Oh, Bu ada. Titir katanya ada absensi ya? Ada, Pak. Daftar absen. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan nggak apa-apa Bu, dijeda untuk form absensi silakan. Izin menyampaikan link untuk absensi ya Pak ya. Ya. Eh, Oke, baik. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu link untuk absensi sore hari ini sudah dikirim di grup chat. Silakan Bapak Ibu isi biar untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Semoga kedepannya ada pelatihan pembuatan konten videonya ya Pak dan Ibu. Izin Ibu dari Dinas Provinsi Sumsel. Ya Allah, Bismillah, siap. Bismillah. Ya, siap insya Karena saya Allah juga Pak. pengen, ya saya juga pengen silaturahmi loh Bu. Iya Saya Pak, senang kita banget Insya Allah. usahakan. Baik, Bapak. Ini materinya sudah selesai semua disampaikan atau masih ada yang belum? Masih ada yang Mungkin lebih ke pertanyaan praktik ya, Pak? saja untuk Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar. Untuk sesi selanjutnya, karena narasumber sudah menyampaikan materi dengan sangat detail, jadi setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Walaupun tadi sudah dari chat-chat dari narasumber langsung ya, kita sudah Betul. membahas dari chat-chat tersebut, tapi mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ini masih banyak yang minta kirim file ulang, Pak. Minta kirim file ulang PDF-nya tadi. Iya. Nah, tapi memang sungguh luar biasa, Pak, materi yang disampaikan itu memang menghilangkan kantuk, walaupun kita belajar di siang. Jamnya iya, jam-jamnya Iya, ngantuk sore. menghilangkan kantuk tapi, Pak. Karena itu Oh ya kita Allah. langsung praktek. Dan itu memang materi sangat luar biasa, sangat menarik. Ini Terima juga dari kasih. cerita teman-teman, Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa hebat ini. Apresiasi mereka untuk kegiatan siang hari ini sangat luar biasa, Alhamdulillah. Pak. Ya. Eh, Ini ada Bu Novi Dan, Komariati yang mungkin hmm, sedang raise hand ya. Boleh oh iya, dibuka mungkin mic-nya. Silakan. Iya, izin bertanya, Pak. Mohon maaf sebelumnya off cam di sini, soalnya device saya nggak ada kameranya. Siap. Oke, jadi pertama menarik sekali Pak Cahyadi, makasih ilmunya keren banget ya. Nah, tapi di sini ada beberapa pertanyaan saya. Saya tertarik yang bagian kedua yang foto tadi. Kalau seandainya hasil foto yang diberikan oleh AI itu tidak sesuai dengan harapan kita, Mananya? jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, terima kasih. oke, silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Novi Komariyati. Siap. Ini saya mau share kata kuncian promnya sebenarnya ada untuk membuat foto itu sesuai dengan aslinya atau preferensi konten. Ada tambahan prom khusus untuk tidak atau sesuai lah ya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu sih ada tambahan promnya. Di mana, Pak? Saya share ke Zoom aja kali ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan, izin tanya Bapak untuk penggunaan AI ini bagaimana copyright-nya nanti? Ya, siap. Saya sebagai pemateri AI juga untuk ASEAN di 11 negara, ada modulnya dari BINUS dan saya salah satu pematerinya. Itu ada namanya Google Principle. Jadi ada kode etik juga. Yang pertama, AI ini bermanfaat untuk orang banyak satu. Yang keduanya lagi tidak menyalahkan etika dan lain-lain. Artinya Bapak Ibu sekalian,
tampilan model yang kita buat itu namanya fake person, bukan aslinya. Yang penting jangan dari public figure yang kita tahu dan lain-lain. Itu kan ada kode etiknya juga. Kalau misalnya yang punya merasa keberatan, nanti masuknya mungkin undang-undang ITE dan lain-lain. Bisa dijadikan video nggak Pak? Misal seperti Grok. Oh, bisa banget. Sangat bisa sekali, insya Allah modulnya termasuk tadi pertanyaan Bu Novi Komariati mengenai supaya konten itu konsisten, modelnya konsisten, itu memang pertanyaan-pertanyaan yang eh, banyak muncul ya, banyak muncul sehingga akhirnya wah kok tidak muncul ya mukanya. Nah, saya telah mendoktrin aplikasi yang saya buat ini untuk mengenal karakter atau yang diminta. Seperti itu. Jadi di pengkodingan aplikasi JSON-nya lah ya. Nah, seperti itu. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, izin bertanya Pak, apakah konten edukasi sebaiknya dibuat mengikuti tren agar menarik? Oke. Atau tetap fokus pada kebutuhan belajar siswa meskipun tidak selalu mengikuti tren? Ya, dalam membuat sebuah konten yang FYP, konten yang menarik, karena yang perlu dibuat agar konsumen nonton kita kan berarti kalau bisa yang update. Saat ini sedang update apa? Ambil itu sebagiannya atau seluruhnya, tetapi tidak menghilangkan esensi yang kita mau sampaikan. Contoh, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Mengenai Tupperware, mengenai Tumbler. Tumbler kan dulu lagi rame ya beberapa waktu yang lalu di kereta ya. Seluruh Indonesia kayaknya tahu ya mengenai tumbler kereta ya sampai hilang gitu ya. Nah, biasanya saya buatkan dulu tuh agar terjadi perhatian orang yang punya tumbler hati-hati ya. Ini saya pegang di sini. Nanti jangan sampai hilang, tetap rame viral. Nah, itu hanya untuk membuat perhatian orang lebih tertuju. Jadi artinya bisa menggunakan tren-tren viral boleh. Silakan. Sebagai clickbait, namanya clickbait itu kayak hook juga membuat orang itu jadi saya pengen nonton nih, ada apa ya? Kok penasaran? Seperti itu. Semoga bisa diundang pelatihan offline bersama Bapak ya, amin. Ini sangat bermanfaat, tapi saya hanya Zoom. Mohon dilaksanakan diklat langsung offline. Wow, itu udah perintah itu, udah permintaan Bu. Wow, Yo, permintaannya kami guru siap besar. ikut walau bayar, kami tunggu. Izin Ibu, apakah ada grup WhatsApp kegiatan ini? Ada aplikasi gratisannya nggak Pak untuk buat videonya? Ya, di versi workshop offline, insya Allah saya akan kasih triknya gimana caranya bikin video yang gratisnya ya. Ya, tapi siapin akun email yang banyak. Nah, tapi kan itu lebih ke arah kesiapan kita sendiri ya. Pak izin Deskripsi bertanya tadi Pak. diisi apa Pak? Kalau deskripsi itu berhubungan sama kita mau membentuk model itu ada di mana, pakai pakaian apa, ingin menyampaikan apa. Kalau digabung sama nanti voice over, nah itu dia akan menyampaikan apa. Misalnya datang dan daftar PPDB sekarang, misalnya gitu. Itu voice overnya. Nah, untuk voice over ini berarti ada tambahan. Saya buat aplikasi khusus namanya aplikasi prompt generator untuk voice over, misalnya seperti itu. Ada yang bisa bantu file PDF, tolong kirim ulang. Oke, siap. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Terima Pak kasih. izin bertanya. Boleh Bapak, siap izin. Saya mau bertanya Pak, yang untuk generator tadi kan Bapak kasih waktu 2 minggu. Seandainya kami mau Ya, beli link itu untuk berapa lama itu Pak pemakaian linknya? ya di PDF itu ada link sebelah kanan. Itu info viral today shop ya. Nah, di merchandise ini kalau dibuka sebelah kanannya itu toko saya. Itu rata-rata lifetime, Pak. Ada yang lifetime, ada yang setahun, ada yang 2 tahun Kira-kira kisaran lamanya. harganya berapa Pak? Kisaran harganya ada yang di bawah 100.000, Pak. Bahkan ada yang promo. Oke, oke. Target saya tuh seperti Satu ini, lagi, Pak. Ya, ingin ini aja, ada tambahan listrik, ada kuota internet, jajan anak, gitu. Enggak untuk yang lebih lah. Yang penting satu lagi Pak. bermanfaat untuk orang banyak. Bapak kan lihat ya AI dari yang banyak aplikasi AI seperti Kling AI, Dola AI, GPT, Gemini itu yang mana yang lebih bagus Pak
Mungkin kedepannya Bapak bisa ambil satu selain Gemini. Kalau menurut saya setelah saya tonton di TikTok dan sebagainya itu kayaknya banyak yang menggunakan Kling AI, Pak. Saya penasaran dengan Kling AI. Oh, siap, siap, siap. Jadi yang saya pakai itu saat ini ada Gemini Pro, ada ChatGPT Plus, ada Super Grok, ada Dremina. Kemudian yang kalau Kling AI saya belum perdalam karena saya membuat aplikasi programnya itu kan masih pakai Gemini. Karena Gemini itu dari Google ya, artinya dimudahkan karena Google termasuk besar banget. Dan juga yayasan ASEAN-nya kerjasama dengan Google ke arah sana. Kalau Kling AI mungkin sesuatu yang sangat bagus juga, termasuk Sora 2 ya. Artinya itu udah mulai ke arah ya konten, seorang konten kreator. Seperti itu sih izin, Pak. Oke, sip. Makasih, Pak. Apakah ada Ya, sertifikatnya sudah setelah acara ini? Oh, itu mungkin nanti Ibu atau nanti ya dari nanti diusahakan dari panitia Pak, ada sertifikat panitia. Oke, dari siap. panitia dan juga dari Pandi itu kemarin bersedia memberikan sertifikat. Nanti kita Oh, dapat berarti dari sertifikat Pak Pandi. dari Pandi. Baik, dari Oke Pandi yang Bapak Ibu akan Guru. membuat Nah, sertifikat. oke baik Bapak Ibu Guru yang lain masih adakah pertanyaan? Sepertinya Siap, sangat karena sudah waktu ya. batasannya sekitar 2 jam saja kayaknya. Iya. Ya, Bapak Ibu, guru hebat, apabila nanti masih ada pertanyaan bisa chat langsung ke Bapak Cahya ataupun bisa nanti kita masuk ke dalam link grup ini, bisa langsung kita komunikasi dan kita diskusikan bersama kendala apa yang kita hadapi di dalam mengimplementasikan pembelajaran kita pada sore hari ini. Oke, saya kira ya Pak ya, dari pemateri yang sangat Siap. luar biasa ini eh, sudah maksimal ya Pak ya, sudah maksimal kita sudah bisa langsung praktek dan tadi sudah ada nilainya Pak ya, sudah terbukti bahwasanya praktek kita pada sore hari ini memang sungguh luar biasa dan bisa. Alhamdulillah. Dan insya Allah harapan kita yang sudah kita dapati pelajaran yang pada sore hari ini memang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya Alhamdulillah. Rabbal Alamin. Baik Bapak, ada ketambahan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, karena AI adalah sebuah teknologi bukan yang terbaru, tapi akan terus berubah terus. Tujuannya sebagai tools, alat bantu, terakhirnya keputusannya di kita, maka dipakai dengan bijak. Dan dari saya, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih Terima kasih atas materi yang Bapak. telah disampaikan. Ini Kami sungguh tunggu Pak materi yang Waalaikumsalam hafalannya. luar biasa dan warahmatullahi sangat menarik. wabarakatuh. Nah, ya baik, sebelumnya mari kita Waalaikumsalam tutup warahmatullahi kegiatan kita pada wabarakatuh. sore hari ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil